terjadi lagi guys. Dokter cabul grepe-grepe pasiennya di ruang praktek sendiri. Lihat CCTV-nya, aduh ngeri guys. Awalnya ini let's go kira ini cuman prank atau cuman hoax di medsos, tapi pas kalian lihat CCTV-nya berdebah sialan. Nah, jadi ada dugaannya ya, ada seorang dokter yang melakukan pencabulan dan pelecehan di ruang prakteknya sendiri. Seorang dokter objin ya di Garut itu terekam CCTV waktu dia melakukan tindakan dugaan pelecehan ke pasiennya sendiri guys. Sambil USG tangannya grepe-grepe ke atas nih guys. Nah, ngemek-ngemek buah dada nih. Nah, bahkan sampai pasiennya sendiri tuh udah nahanin supaya dokternya tuh nggak remes-remes buah dadanya dia guys, bubisnya dia guys. Dikira remote AC apa dipencet-pencet. Ini udah beberapa kali nih kasus seperti ini kembali terulang guys. Oke, kita akan bahas aja ya. Buat ibu-ibu atau cewek-cewek di luar sana, tontonin nih supaya pelajaran buat kalian kalau ketemu dokter-dokter cabul gitu. Emang cari bulian ya. Ayo kita lihat aja ya gitu. Jadi dokter ini tuh dikenal dengan inisial MSF. Nah, MSF, mas-mas nafsu. Tapi kalau nama aslinya kalian pasti tahu ya. Soalnya netizen ini gerakannya lebih cepat daripada Google Map ini kalau soal mencari data-data dokter cabul gitu. Jadi di sini memang ada dokter. Dia tuh praktek di klinik Garut ya. Sebelumnya dia prakteknya di RS Malangbong gitu. Pernah pindah-pindah juga di beberapa klinik di Garut. Nah, ternyata guys, kabarnya dokter ini tuh juga udah pernah dilaporin tahun lalu, tapi yang namanya juga Konoha guys. Indonesia guys. Katanya sih kasusnya udah diselesaikan secara kekeluargaan. Dan sekarang viral lagi guys. Gara-gara apa? Gara-gara CCTV guys. Bukti konkret ini, udah nggak bisa pakai alasan salah paham lagi guys. Tapi by the way ya, dokter Obgyn itu singkatan dari obstetri dan ginekologi. Nah, tugasnya itu nanganin kehamilan, persalinan, atau semua hal lah yang berhubungan dengan organ reproduksi perempuan gitu. Jadi dia sebenarnya adalah dokter yang bikin itu pasien itu harusnya nyaman, aman, dan juga percaya. Tapi si dokter ini malah bikin pasien trauma. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana CCTV ini bekerja dan melihat bagaimana kecabulan dari dokter ini guys. Nah, ini dia lagi periksa guys. Periksa kehamilan biasa gitu. Lagi USG. Nah, tapi kalau kalian cek ya, di tangan kirinya yang pakai jam ini, nah mulai dah tuh. Mulai cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, kalau kalian lihat juga si wanitanya ini, dia udah ngerasa nggak nyaman banget dan nggak aman banget. Tuh, tangannya naik. Nah, periksa di sini. Naik lagi. Nah, naik lagi ke atas. Nah, anjay guys. Sampai yang terakhir ini benar-benar masuk guys. Ini lihat ya. Oh, itu guys. Ngecek kandungan. Oh, naik lagi tangan pasien itu. Oh, udah nahan-nahan tangan dokternya. Kalian lihat ya. Oh, udah sampai tangan. Sampai dada sini guys. Anjay. Nah, itu dia guys. Jadi dari sini kita orang awam melihat aja ya. Ini kalau les yang lihat aja ya. Anjay, masa sampai ke atas gitu ngecek-ngecek. Kayaknya perut bayinya ada di bawah deh. Yang di atas tuh apa itu? Memang itu tempat makanan bayi, tapi masa dicek juga. Ini memang bebas jalan ya. Jadi dokter ini sebenarnya sih lulusan dari Universitas Pajajaran ya. Ini yang diduga dirinya. Di sini di Twitter banyak banget yang minta kasus ini tuh di-up gitu. Di sini dari ada akun ya, Dilan, dia bilang tolong siapapun bantu up kasus korban harassment dokter kandungan di Garut. Kronologinya itu tanggal 24 Juli 2024. Nah, korban melakukan USG pertama kali di klinik Karya Harsa. Saat melakukan USG kedua, korban mulai merasakan seksual harassment atau pelecehan seksual yang dilakukan salah satu dokter di sana. Dokter ini memeriksa korban adalah Dokter Iril. Ih, namanya beda ya. Di sini juga sudah meminta izin korban untuk tidak mensensor nama pelaku. Korban berusaha untuk positive thinking ya. Saat pelaku memasukkan setengah jari guys, masuk ke branya korban katanya guys, dan menanyakan bagian atas perut basa-basi ya gitu. Nih gimana bu, sakit nggak bu? Gitu. Nih ada branya nih kayak ganggu bu. Apa gimana kita nggak tahu ya gitu. Tiba-tiba pelaku bertanya pada korban menawarkan solusi untuk lahiran dibantu oleh dokter tersebut. Nah, dokter yang dugaannya melakukan pelecehan ini ya. Lalu saat USG ketiga,
terakhir tanggal 24 September 2024. Nah, usia kandungan 37 minggu, tiba-tiba dokter pelaku menyarankan korban untuk cek pembukaan. Suster yang mendampingi membuka sebelah celana korban untuk mengecek. Saat lanjut USG, dokter pelaku meraba payudara korban sampai ke puting. Anjay, sampai ke puting! Wah, anjay. Pelaku juga mengelus paha korban pada saat celana korban belum terpasang. Korban sempat menepis tangan dokter pelaku. Korban sempat bertanya kepada bidan lain dan katanya ini tidak termasuk prosedur medis kecuali ada indikasi yang harus dilakukan USG penuh. Korban berharap dokter pelaku pelecehan ini mendapatkan efek jera. Dilampirkan bukti video saat korban USG dan beberapa korban yang ternyata korban dari dokter Iril ini. Dokter yang diduga melakukan pelecehan, guys. Anjay gitu ternyata, guys. Ini kronologi detailnya ya. Jadi nggak cuma di bubisnya ya, di payudaranya dia yang dipegang-pegang, paha-pahanya juga itu katanya, guys. Berarti rekaman CCTV ini cuma sedikit aja jadi kecabulan dia. Dan nggak cuma itu, guys. Kabarnya korban dia tuh udah lumayan banyak dengan iming-iming memberikan USG gratis. Nah, jadi ada salah satu komentar, dia bilang, up terus Min, gitu. Udah banyak korbannya, ini saya tahu dokter ini, gitu. Ditanya lagi, ini di mana ini? Di Garut, Kak, gitu. Istri saya hampir aja jadi korban dia, gitu. Ditanya lagi sama netizen, ini asli Kak, sumpah stres banget sih saya lihatnya. Dia bilang, asli Kak, kadang iming-imingin USG gratis, gitu katanya. Iming-imingin USG-nya gratis. Terus ada juga bilang, aku juga ada bukti Kak, dia ngirim chat nggak pantas sama pasiennya. Berarti kalau memang banyak korbannya, dipastikan cabul dia. Dengan iming-iming USG gratis. Bayarannya pencet-pencet remote AC. Anjay. Gila, ini kan kalau berarti orang-orang yang kesana itu kan wanita-wanita yang udah punya suami ya, yang lagi hamidun gitu. Berarti udah ada suaminya. Berarti fetish dokter ini memang kebanyakan nonton Kepbo. Nah, Kepbo Jepan. Yaitu mau coba-coba kesempatan di ruang praktek sendiri dengan cara pencet-pencet tombol remote AC gitu ya. Anjay lah. Ini sakit sih dokter kayak gini. Sakit sih. Komentar netizen bilang ya, lah brengsek gitu. Tangan pasiennya aja udah nahan. Masih aja diulik. Kenapa pasiennya nggak berontak atau minimal marah? Mungkin rasa nggak enakan kali ya gitu. Itu rasa nggak enakan ya nggak tepat momennya. Ya bener nih, let's setuju. Karena kadang beberapa dari kita kan awam banget soal kesehatan ya. Apakah kita mikir, oh ini memang kayak gini meriksanya gitu. Apa dari perut itu ada hubungannya ke atas-atas gitu. Orang Indonesia juga nggak enakan kalau nggak negor gitu ya gitu. Nah, namun setelah korban ini nanya ke bidan lain, nah kata bidan lain itu, bidan itu kan cewek berarti ya. Katanya itu tidak termasuk dalam prosedur medis, kecuali ada indikasi yang harus dilakukan USG penuh untuk ngecek-ngecek atasannya, bubisnya, atau pegang-pegang paha gitu. Dia udah nanya, tadinya dia merasa ini pelecehan seksual nih, tapi dia nggak yakin. Dia nanya ke bidan lain, ternyata memang itu bukan prosedur medis. Lama-lama kalau kayak gini, profesi dokter itu sama juga kan kayak profesi polisi, guys. Matanya, citra di mata masyarakat Indonesia itu udah jelek, guys, gitu. Makanya kita banyak banget yang mau berobat itu ke Malaysia, ke Singapura gitu, lebih aman, lebih nyaman, lebih murah lagi gitu. Lebih murah juga kan di sini. Gila, harga berobat itu mahal banget, guys, anjay. Dan di sini juga dokter bisa jadi hampir kuat dan setaranya dengan polisi loh. Kalau kalian ingat ya, kemarin ada kasus pemerkosaan dilakukan oleh 2 oknum dokter ya, di mana yang ditangkap adalah oknum dokter training, masih pelatihan gitu ya gitu. Yang satu lagi diduga ada dokter yang memang senior yang tidak ditangkap karena beliau diduga memanipulasi kasus ini. Nah, itu karena kalau udah sampai terjadi seperti ini, apes kita ketemu dokter cabul. Apalagi tadi ada pernyataan juga si dokter ini ngirim-ngirim pesan yang nggak pantas ke pasien-pasiennya gitu. Nah, pesan apa yang dia kirim? Bu, nanti kalau periksa lagi nggak usah ajak suaminya ya. Nanti aku periksa gratis. Nah, cabul banget. Jadi omongannya udah cabul banget, anjay. Gila. Gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini guys? Kasus dokter dugaan pelecehan cabul. Nah, semoga ini nggak terjadi sama kita semua ya. Dan kita harap kepolisian, kepolisian lagi. Hukum di Indonesia lah, hukum di Indonesia bisa bertindak tegas dengan adanya kasus seperti ini gitu. Walaupun ini udah 2024 kemarin, tapi viralnya sekarang karena bukti kuatnya sekarang, CCTV kuatnya sekarang, dan korbannya nggak cuma ibu ini doang. Nah,
Ini harus ditindak tegas sih gitu. Jadi udah guys, terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport. Let's go. Kasih pendapat kalian tentang kasus kali ini. Thank you banget nih untuk Sri Sultan kita, Sri Wahyu 8161. Terima kasih kakak cantik sudah selalu mensupport. Let's go. Semoga kalau nanti memang ada Hamidun punya jodohnya ya, nggak ketemu dokter-dokter cabul seperti ini guys. Sri Wahyu 8161 semoga selalu selamat dan dijaga keselamatannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Dari Neng Hani. Terima kasih Neng Hani atas supportnya ya. Dari Hong Kong juga. Terima kasih teman-teman Hong Kong. Selalu mensupport. Let's go. I love you full. Mwah. Kalau kalian suka sama video ini, bisa klik link sampai dari bawah untuk kasih support lebih atau dari Super Thanks. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.